perlukan kalkulasi forecast, bagaimana cara lu melakukan evaluasi terhadap perusahaan atau bagaimana caranya lu berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, eh, sebenarnya approach ini berguna kalau misalkan lu punya satu tipe yang sama kayak gua. Tapi kalau misalkan kalian termasuk tipe yang corporate financing atau ya corporate financing ataupun investment financing dan sebagainya, kalian butuh melakukan perhitungan forecast. Dan menurut gua caranya cukup rumit, terlalu banyak makan waktu, dan seringkali menurut gua adjustmentnya banyak banget yang merepotkan. Sehingga investasi yang gue lakukan bener-bener jauh banget dari namanya corporate financing. Gue bilangnya irregular bet atau uneven bet. Nah, kalau misalkan bisa dilihat kayak gini sih. Kalau Mohanis Pabrai pernah berkata yang namanya lu berinvestasi di pasar saham atau investment itu sendiri, dia bilang katanya adanya ketidaksinkronan antara informasi dengan keadaan pasar. Yang kedua adalah bahwa informasi itu sendiri banyak yang apa ya, banyak yang nggak tahu, jadi kalau misal lu punya informasi lebih baik dibanding yang lain, uh, lu bisa lebih beruntung atau lebih mengambil tindakan yang lebih baik dibanding dengan kebanyakan. Nah, uh, Mohanis pernah bilang bahwa kalau misalkan lu di pasar modal, dia di pasar modal, dia bilang katanya I make a bet di mana head I win, tail I don't lose that much. Jadi head I win, tail I don't lose that much. Intinya adalah ada namanya, gue bahasa Inggrisnya gue lupa, pokoknya uneven bet, yang dimana oddsnya bener-bener kayak 1 banding 3, 1 banding 5, atau mungkin 1 banding 100, mungkin depannya nggak satu, bahkan 0,3 gitu misalkan. Jadi kalau kalah lu hilang 30%, kalau lu menang kayak let's say kayak 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu. Nah, approach-nya dari Mohni sendiri, gue saranin lu untuk ngeliat YAPS, YAPPS, inget gue. Dia ada potongan-potongan dari Monis Pabrai, lu bisa belajar di sananya, atau beneran datang ke uh, YouTube-nya dari Mohnis Pabrai itu sendiri, dan dia banyak banget ngomongin tentang bagaimana cara dia betting. Nah, kalau mau contoh kasus yang gue alamin, mungkin gue bakalan back lagi tentang mengenai gue di Petrosi. Petrosi pada waktu itu gue ngerasa ya semuanya dari titik rendah, dan kalau misalnya ngelihat Petrosi dalam kondisi yang benar-benar negatif, net profitnya negatif. Tapi yang paling menarik adalah kalau misalkan kita lihat, kita add back tentang depresiasi dan amortisasi, EBIT-nya, cash flow from operations ya, itu dia punya hal yang positif. Artinya kalau misalkan gue mendapatkan cash itu semuanya tanpa harus memperbaiki dari sebuah company-nya, jadi intinya company-nya udahlah biarin aja lah. Gue dapat cashnya, kalau misalkan cashnya gue dapat, gue bisa balik modal at least kayak 2.5 year, 2 until 3 years lah. Seinget gue di bawah 3 tahun kurang kalau misalkan lo ngomongin soal dari cost flow doang. Dan ini bukan sebuah perusahaan yang benar-benar bertumbuh dengan cukup tinggi sekali gitu. Ini perusahaan yang benar-benar cyclical. Nah, karena hal tersebut, akhirnya gue melakukan betting terhadap company tersebut. Di lain pihak, company ini walaupun punya hutang, market cap dari Petrosi itu sendiri itu setara dengan jumlah cashnya. Jadi gue ketika berinvestasi, gue sudah mendapatkan cashnya, company ini bisa menghasilkan perputaran 3 kali dari market capnya, sehingga gue bisa mendapatkan company ini for free dari sekarang sampai 3 tahun mendatang. Kalau misalkan setelah 3 tahun bagaimana, ya udah itu cuma sekedar yang namanya profit aja gitu. Bagaimana kalau misalkan seandainya gue tuh pas mengambil betting tersebut gue salah? Ingat, Petrosi punya cash di sana, dan gue rasa kalau misalkan dikurangin sama aset-asetnya dijual untuk menutupi sejumlah utang-utangnya dia, sisa cash yang ada di sana itu bisa gue ambil untuk sebagai dividen. Jadi I don't lose that much. Dan seandainya kalau misalkan dia harus membagikan uang tersebut dalam bentuk dividen, at least gue bisa balik modal, let's say kayak 20 or 30% dari market cap yang ada. Jadi gue bisa menahan penurunan market cap 20-30%.
gue nggak yakin bisa turun sejauh itu, kecuali gue bisa menemukan hal yang lebih baik lagi. Menurut gue ini adalah safety betting gue yang terjadi pada waktu tersebut. Nah, berikutnya lagi apa? Kalau misalkan lo ngelihat di saat ini gue betting terhadap industri coal industries. Portofolio gue isinya coal industries dan ada beberapa yang masuk ke EV. Hal yang sama gue lakukan terhadap coal industries ini juga sama gitu. Bahkan menurut gue jauh lebih menarik karena instead of 3 tahun sekarang 2 tahun. Downsize-nya apa? Downsize-nya adalah harga dari coal industry ini sendiri masih tinggi-tingginya. Downsize protections gue apaan? Downsize protections gue adalah dari dividennya. Artinya ketika perusahaan melakukan pembayaran terhadap dividen berjalannya mereka, gue punya downsize protection sejumlah dividen tersebut. Kalau misalkan marketnya turun 10% dan dividennya 10%, gue rasa gue aman gitu. Tapi sampai sejauh apa? Nah, itu tergantung dari kalian punya appetite terhadap resiko. Tapi menurut gue, bukan call sih. Perusahaan-perusahaan yang gue ambil, kalau misalkan sampai 30% sampai 40% dia drop, gue bakalan merasa diri gue masih safe karena dividen yang bisa dihasilkan dalam 1 tahun ke depan itu bisa menutupi 40-30% penurunan pada saat harga sekarang. Nah, itu adalah downside protections gue. Terus upside potentialsnya dari mana? Upside potentialsnya gue merasa betting gue kalau misalkan dalam waktu 2-3 tahun ya cukuplah untuk mengembalikan modal gue. Beberapa perusahaan ataupun company itu bisa menghasilkan sejumlah maksud gue, beberapa company bahkan dihargai dengan sejumlah cashnya. Dan kalau misalkan lo hitung dari sisi aset company-nya, itu banyak banget yang bisa membayar hutangnya. Mungkin nggak zero debt free seperti ITMG ataupun yang lainnya, gue bahkan lupa kalau misalnya debt free atau apa aja. Tapi ITMG salah satunya itu dia debt free. Dan kalau misalkan nggak debt free ya lu tinggal ngeliat aja asetnya bisa ngasih nutupin dari itunya. Dan tentu saja kalau terjadi penjualan aset, lu courting harga asetnya. Let's say 80% dari nilai asetnya apakah bisa untuk menutupi jumlah utangnya. Dan kadang-kadang ada banyak company yang berusaha, menurut gue di industri ini, yang bisa menutupi utangnya kalau misalkan sudah di courting hingga 30-40%. Dan menurut gue it's safety bet kalau misalkan untuk masuk ke company tersebut, apalagi cashnya sejumlah dari market cap dan dia masih bisa menghasilkan keuntungan dengan PE ratio mungkin 2-3 kali. Menurut gue itu safety bet banget. Kalau seandainya terjadi penurunan downsize dan segala macam, nah gue bisa ngecek lagi cash flow yang dihasilkan apakah bisa untuk membayar dividen gue. Seandainya turun 20-30%, apakah itu bisa menutupi penurunan tersebut. Gue ngerasa bahwa betting gue punya risk and reward yang bisa dikatakan cukup menarik, dimana risknya sendiri gue bisa kehilangan 10-20% dari apa yang gue investasikan, tapi dengan reward yang mungkin 2-3 kali dari apa yang gue tanamkan sekarang hingga 2-3 tahun mendatang. That's how I bet. Jadi menurut gue gak perlu kalkulasi forecast. Yang gue butuh lakukan adalah gue ngecek company-nya apakah punya downside protection terhadap nilai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah gue yakin bahwa company bisa menghasilkan arus cash yang cukup kuat ketika gue memegang perusahaan tersebut. Dan sampai seberapa lama gue bisa memegang perusahaan tersebut. Itu yang sebenarnya gue cari dan view itu yang gue lakukan sekarang. Seandainya dia punya downside protection, sampai sejauh mana gue mau untuk memegang perusahaan ini. Apakah turun 20%, 30%, atau mungkin 50%. Kalau seandainya downside risk-nya cukup tinggi, ya gue akan merasa aman untuk masuk ke dalamnya. Dan kalau misalnya potensial upside, menurut gue layak Warren Buffett pernah berkata bahwa tidak perlu memikirkan ketika semua market yang baik-baik aja, tapi pikirkan kemungkinan terburuknya. Karena ketika kemungkinan terburuknya itu tidak terjadi, artinya semuanya berjalan aman. Dan ketika semua berjalan aman, apapun yang lu pikirkan itu bisa terjadi. Problemnya adalah ketika market gak aman, apakah lu punya downside protections. So that's it. Itu bagaimana cara gue bagaimana cara gue calculated MOS tanpa melakukan forecasting yang benar-benar terlalu menjelimet ataupun rumit. Kalian bisa
masukin ini juga sebagai bahan kajian kalian kalau misalkan kalian mau investasi di saham. Atau mungkin nggak juga, kalian lebih sedang melakukan kalkulasi forecast, let me know, kita bisa diskusi di Instagram gue di Bayu Tabusala, atau misalkan email gue aja di bayutabusala@gmail.com. See you again next time, bye.